Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi bisukril waliden wal ihsani wal abawen, wassalatu wassalamu jaddil hasanen wasafi'i sakolen nabihil haramen imamin kiblaten wa ala alihi wa sahbihi mutalazimen amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan. Salawat berserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi yang istimewa, siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membawa daripada tema yang berjudul puasa adalah ibadah yang unik. Kenapa saya katakan ibadah yang unik? Karena puasa adalah yang dirindukan oleh banyak umat Islam di seluruh dunia, yang mana umat Islam merindukannya, dan juga ibadah puasa banyak yang menyukai dan mencintainya, sehingga banyak orang ketika di bulan Ramadan dia yang bisa memanfaatkan waktunya, maka digunakannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah pada bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya, yang mana di dalam kitab yang dikarang daripada Habib Ali bin Hasan Baharun, yang mana beliau belajar dengan Habib Zain bin Smith di Madinah. Beliau mengatakan di sini, seandainya kalau hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, lau ya'lamun nasu ma fi ramadana minal yumni wal barakati latamannau ayyakuna haulan kamila, yang artinya seandainya manusia mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan dari keberuntungan dan keberkahan, niscaya mereka akan berangan-angan agar setahun penuh adalah Ramadan. Orang yang jika mengetahui daripada keistimewaan, keutamaan daripada bulan Ramadan, niscaya dia ingin 12 bulan itu menjadi bulan Ramadan semua. Oleh karena itu, hadis ini memberikan motivasi kepada kita. Ketika datang bulan Ramadan, manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti membaca Al-Quran, sholat malam, bersedekah. Semua hal yang ibadah harus kita lakukan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan hanya satu kali dalam setahun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih, yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan dan beribadah di malam harinya dengan keyakinan akan pahala Allah dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Sungguh mulianya bulan Ramadan, sampai-sampai orang yang dengan keyakinan, dengan keikhlasan, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Kita begitu banyak dosa-dosa. Kita mungkin banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di 11 Ramadan. Ketika masuk Ramadan harus kita manfaatkan untuk memperoleh daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan dan bulannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan dari salah seorang ulama bahwasanya dia berkata, di antara kami ada seorang lelaki yang bernama Muhammad. Dia
tidak mengerjakan sholat kecuali jarang sekali. Jika bulan Ramadan telah tiba, lelaki itu menghiasi dirinya dengan baju yang mewah dan memakai wangi-wangian. Lelaki ini pun sholat dan berpuasa dan mengodok sholat yang ditinggalkannya. Lalu aku tanyakan padanya tentang hal itu. Dia menjawab, ini adalah bulan untuk bertaubat, bulan turunnya rahmat dan keberkahan. Mudah-mudahan Allah mengampuniku karena anugerahnya. Kemudian lelaki itu pun meninggal. Lalu aku melihat lelaki itu dalam mimpiku, dan aku pun bertanya kepadanya, apa yang diperbuat Allah kepadamu? Lalu dia menjawab, Allah telah mengampuniku karena aku menghormati bulan Ramadan. Masya Allah, ini kisah yang luar biasa untuk menyemangati pemirsa sekalian dimanapun berada untuk memuliakan daripada bulan Ramadan. Ada juga kisah dari seorang Majusi. Majusi ini seorang penyembah api. Melihat anaknya sedang makan di bulan Ramadan di hadapan kaum muslimin, lalu dia memukul sang anak seraya berkata, kenapa engkau tidak menjaga kehormatan kaum muslimin di bulan Ramadan? Si Majusi itu pun meninggal di minggu itu. Lalu orang alim di negeri itu melihat si Majusi itu dalam mimpinya sedang berada di dalam surga. Si alim bertanya kepadanya, bukankah kamu orang Majusi? Yang mana seorang Majusi itu penyembah api? Lalu dia menjawab, ya, tetapi tatkala kematian akan mendatangiku, Allah memuliakanku dengan agama Islam karena aku telah memuliakan bulan Ramadan. Dua cerita ini jika kita memiliki iman, memiliki otak dan hati untuk mentadaburi, untuk berpikir dengan kisah ini, maka akan menjadi penyemangat untuk kita semua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga di dalam hadis bahwasanya di hari kiamat kelak didatangkan seorang pemuda dalam keadaan menangis. Para malaikat sedang memukulinya dan menggiringnya ke neraka. Lalu ada yang bertanya, apa dosa pemuda itu? Para malaikat menjawab, lelaki ini telah mendapati bulan Ramadan, namun dia telah merusak kemuliaan Ramadan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Lalu dikatakan pada pemuda ini, celakalah dia dan jauhilah dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya untuk para pemuda, siapapun, bukan hanya pemuda, jika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa siksaannya. Karena Ramadan itu adalah tempat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak ibadah. Jika kita gunakan untuk maksiat, tunggu kecelakaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak lebar, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.